Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita bersama akan merenungkan sebuah topik tentang urusan orang lain. Terambil dari Filipi 4 ayat yang kedua, bunyinya demikian. Eudia Kurnaseti dan Sintika Kurnasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah kami boleh bangun dan kami bersama mau merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa firman-Mu yang terus meneguhkan kami, untuk kami boleh diingatkan, untuk kami boleh diteguhkan kembali akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sewaktu Imlek tahun ini, awal tahun itu kami kumpul dengan keluarga besar dari Mama. Dan di sana biasanya saya suka sekali bermain dengan para ponakan ya. Di samping ada sekitar 5 anak yang bermain waktu itu, muter-muter dan juga memainkan permainan keretanya dan juga permainan lainnya yang mereka bawa. Saya melihat ada 2 ponakan saya yang berseteru, kemudian saling bertengkar dan saya melerainya. Tapi ponakan saya yang lainnya bilang, "Sudah enggak usah anti, biarkan, urusannya dia." Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan di dalam persoalan yang terjadi di dalam pertengkaran ponakan saya itu, nasihat bijak yang seringkali perlu kita juga dengarkan. Tapi ketika pertengkaran antara kedua ponakan saya itu berubah jadi tangisan, saya merasa perlu melerai dan juga menenangkan mereka. Tetapi saya diingatkan bahwa ada baiknya kita itu tidak mencampuri urusan orang lain jika itu justru memperburuk keadaan. Nah, namun Bapak Ibu, kita perlu melibatkan diri dengan bijaksana kadang-kadang. Nah, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus itu memberi contoh yang baik kapan hal tersebut perlu dilakukan. Dan dia mendesak 2 wanita bernama Eudia dan juga Sintika supaya sehati dan sepikir. Nah, tampaknya perselisihan di antara mereka ini sangat pelik, sehingga sang rasul itu merasa perlu untuk turun tangan sekalipun saat itu ia sedang berada dalam penjara. Nah, kita melihat bahwa Paulus itu tahu bahwa pertengkaran kedua wanita ini menyebabkan perpecahan dan juga mengalihkan perhatian jemaat dari Injil. Maka dengan lembut Paulus itu menyampaikan kebenaran yang mengingatkan bahwa nama mereka ini tercantum dalam kehidupan, dalam kitab kehidupan, dan Paulus ingin agar kedua wanita ini dan setiap anggota gereja itu hidup sebagai umat Allah dalam perkataan dan juga perbuatan mereka. Nah Bapak Ibu, saat ini juga kita itu pun perlu juga belajar ketika berada di dalam persoalan yang mungkin terjadi di tengah keluarga kita, atau mungkin di tengah pelayanan di dalam gereja ini, atau mungkin di dalam kehidupan masyarakat atau di dalam pekerjaan. Kita itu juga perlu menggunakan apa yang Paulus lakukan. Kita perlu dengan tegas menegur, menghibur, membela, dan juga perlu juga sabar. Tetapi Bapak Ibu, kita juga mengingatkan bahwa kebenaran Alkitab itu juga membutuhkan hikmat, kepekaan, dan juga ketergantungan yang besar kepada Roh Kudus untuk kita ini bisa menerapkan nasihat yang baik kepada mereka. Karena kalau tidak, maka akan semakin bertambah runyam Bapak Ibu. Dan kita juga diingatkan bahwa kita itu perlu memikirkan kapan kita harus turun tangan. Dan juga kita pun juga perlu berdoa kepada Tuhan supaya kita ini menjadi sumber kedamaian dan Tuhan menyertai kita, sehingga apa yang kita nasihatkan bagi mereka itu tidak menimbulkan luka, kepahitan, tetapi justru menimbulkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Dan kiranya kita juga diingatkan Bapak Ibu supaya kita juga tidak terlalu mencampuri urusan orang lain, tetapi juga dengan pertolongan Allah kita mau melibatkan diri untuk mendamaikan mereka, sehingga kita juga perlu memilih waktu dengan bijak kapan kita harus melerai, menenangkan, dan kapan kita perlu diam. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk komunitas dan keberadaan kami yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya untuk setiap orang-orang yang berada di dalam perselisihan, konflik, pertengkaran, kami pun juga bisa menjadi pembawa damai.
Dan apabila kami tidak bisa menjadi pembawa damai, minimal ya Tuhan kami bisa mendoakan mereka. Kami juga bisa merangkul mereka dengan kasih untuk mendoakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami pun juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong kami, menyertai dan juga melindungi kami. Apa yang kami lakukan kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.